Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi untuk tugas besar 1 kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Dwiko Divanto. Lalu ada Ishak Renaldi, ada Fulvian Fadil, ada Muhammad Kiftarul, ada Alfuza Fatur Rahman. Lalu selanjutnya ada Muhammad Kemal Hafiz, ada Muhammad Dafar Ramadan, lalu ada Obian Syah Haryoto. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Bahaya Merokok di Dekat Anak-anak. Ya, selanjutnya ada dampak dari perokok. Merokok memiliki banyak dampak buruk bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada sistem pernapasan, merokok dapat menyebabkan iritasi saluran nafas, batuk kronis, sesak nafas, serta penyakit serius seperti paru-paru obstruktif kronis, bronkitis kronis, dan kanker paru-paru. Selain itu, merokok dapat menyebabkan berbagai jenis kanker, termasuk kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, pankreas, ginjal, dan kandung kemih. Pada kulit dan penampilan, merokok mempercepat penuaan dini dan menyebabkan keriput serta mengubah warna gigi dan kuku menjadi kuning. Bahaya merokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh perokok pasif yang menghirup asap rokok tersebut, terutama anak-anak dan wanita hamil yang lebih rentan terhadap dampaknya. Setiap anak-anak berhak untuk dapat hidup di lingkungan yang sehat dan tanpa asap rokok, karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang dari anak tersebut. Berhenti merokok dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan, meskipun manfaatnya tergantung pada seberapa lama dan seberapa banyak rokok yang telah dikonsumsi. Oke, jadi di sini saya Alfuza Fatur Rahman ingin melanjutkan slide selanjutnya tentang bahaya merokok di hadapan anak-anak, yaitu dengan cara menggunakan komunikasi verbal atau bisa disebut dengan komunikasi secara langsung dengan menggunakan lisan. Yaitu di sini ada contoh dari kalimat komunikasi verbal tersebut. Yang pertama ada dilarang merokok di sekitar anak-anak karena asap rokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi anak-anak. Dan yang kedua, asap rokok juga dapat menyebabkan penyakit paru-paru pada anak-anak. Dan di sini ada cara penyampaiannya, yaitu dengan cara menggunakan nada bicara yang tegas namun dengan penuh empati. Ya, selanjutnya ada komunikasi verbal dalam sebuah himbauan. Yang pertama ada gestur tubuh. Gestur tubuh merupakan gerakan tubuh untuk menyampaikan sebuah pesan. Contoh gestur tubuh dalam sebuah himbauan dalam rokok yaitu dengan menggelengkan kepala atau menutup hidung, tanda tidak setujunya orang merokok. Yang kedua ada ekspresi. Ekspresi yaitu bagaimana respon kita terhadap sebuah hal yang ditunjukkan melalui wajah kita. Salah satunya dalam himbauan merokok, ekspresi yaitu dengan menyipitkan mata atau mengkerutkan dahi. Hal itu menandakan bahwa ketidaksetujuannya adanya orang yang merokok. Dan yang terakhir ada postur tubuh. Postur tubuh bagaimana tubuh kita bergerak untuk menyampaikan sebuah pesan. Dalam sebuah himbauan merokok, postur tubuh yang dilakukan untuk penolakan sebuah hal yang bersangkut paut dengan rokok yaitu dengan membalikkan badan atau pergi menjauhi orang yang merokok. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan komunikasi nonverbal, apa saja yang bisa menjadi kelebihan dari komunikasi nonverbal ini. Yaitu yang pertama untuk mendukung penyampaian pesan, di mana fungsinya ini untuk menghidupkan komunikasi antara komunikator dengan para komunikan agar mampu menerima pesan secara jelas. Kemudian yang kedua itu ada menunjukkan empati, di mana menunjukkan empati yang dimaksud yaitu adalah untuk menciptakan hubungan yang baik antara komunikator dan komunikan. Jadi ada ketertarikan para komunikator untuk menyimak pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan jelas. Kemudian yang terakhir ada menyampaikan emosi, di mana komunikasi nonverbal ini yaitu fungsinya untuk menyampaikan kepedulian atau rasa yang diciptakan dari adanya komunikasi tersebut, sehingga
fungsinya yaitu untuk mengetahui apakah dengan gestur yang diberikan akan mampu berdampak kepada pesan yang disampaikan. Sekian, terima kasih. Saya Obian Saryoto akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang contoh video himbauan bahaya merokok di dekat anak-anak yang kalian bisa lihat di PPT kami. Di video ini menjelaskan bahayanya anak-anak mencium bau asap rokok. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok kami, yaitu bahayanya merokok di dekat anak-anak. Pertama itu yang bisa saya sampaikan, merokok di dekat anak-anak itu bisa berdampak kepada kesehatan dari anak-anak tersebut. Karena banyak juga penyakit yang disebabkan oleh asap rokok yang terpapar kepada anak-anak atau orang di sekitarnya. Tidak harus anak-anak, orang dewasa pun juga bisa terkena penyakit tersebut. Kemudian di sini juga cara berkomunikasi untuk menegur orang yang merokok dekat anak-anak itu bisa komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Jika menggunakan komunikasi verbal itu harus ada kejelasan bahasa, sopan santun, dan juga penyampaian fakta, dan juga dibicarakan dengan nada yang rendah atau tidak tinggi, atau tidak dengan menggunakan nada yang terkesan ramah untuk digunakan kepada orang lain. Lalu di sini ada komunikasi nonverbal. Kalau menggunakan komunikasi nonverbal itu bisa menggunakan gestur tubuh, ekspresi wajah, atau postur tubuh. Biasanya itu cara paling mudah untuk menggunakan komunikasi nonverbal itu seperti menggunakan ekspresi wajah yang cemas, dan juga menggunakan gaya bahasa tubuh yang seperti terganggu, kayak seperti ini juga bisa untuk menegur atau mengingatkan orang-orang yang merokok di dekat anak-anak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan materi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.